ngabisin waktu. Kalinya hubungin layanan support, responnya lama karena lebih galak. Pusing. Udah pakai sistem tapi masih pusing kelola apotek. Pakai apotek digital aja. Cek performa apotek langsung pada dashboard tanpa buka data sana sini. Aplikasi seamless mudah digunakan dan laporan analisisnya sudah lengkap. Cek data penjualan, cek stok barang, atau cek laporan keuangan dan analisis pembelian cuma tinggal klik aja. Nah, sekarang Nana bisa pantau apotek dengan mudah di mana aja dan kapan aja dengan apotek digital. Apotekmu kapan jadi digital? Hai, perkenalkan, ini Ade, seorang pembisnis apotek. Apoteknya selalu ramai, tapi kali ini kok jumlah pelanggannya menurun ya? Banyak pelanggannya yang gak repeat order. Kenapa ya? Wah, ternyata pelanggannya kabur ke apotek lain. Ini gak bisa dibiarin. Aha, ide bagus. Ade memutuskan membuat loyalty program agar pelanggannya senang dan selalu berbelanja di apoteknya. Nah, dengan member poin di apotek digital bisa bantu membuat pelanggan tertarik menjadi member dan meningkatkan jumlah pembelian karena ada poin yang bisa dikumpulkan dan diakumulasikan pada berbagai cabang dan nantinya bisa ditukarkan menjadi potongan harga ataupun hadiah. Pelangganmu juga bisa mempunyai member card sendiri. Wah, sekarang pelanggan Ade selalu repeat order karena apoteknya sudah naik level. Apotekku kapan naik level? Menjalankan bisnis apotek seringkali melelahkan dan bikin pusing kepala. Saat hitung keuangan, baru sadar, kok uangnya kurang ya? Belum lagi saat menemukan stok expired. Rugi, untung ditemukan sendiri. Kalau terlanjur diberikan ke pasien, gimana? Apalagi kalau ditemukan dinkes, bisa dipenjara. Duh, pusing. Butuh liburan. Liburan malah nggak tenang karena kepikiran apotek terus. Serba salah. Tapi sekarang ngurus apotek jadi praktis dengan apotek digital. Sebuah sistem apotek berbasis cloud yang sangat lengkap, handal, dan dapat diakses di mana saja. Cukup dengan menginput transaksi, laporan dan analisis akan disajikan otomatis untuk Anda. Dengan apotek digital, Anda dapat fokus untuk mengembangkan bisnis apotek Anda. Selamat tinggalkan cara lama. Terbukti, omset apotek naik 5 kali lipat. Emang boleh? Sekarang omset saya lebih sekitar naik 5 kali lipat karena apotek digital. Bagaimana apotek digital membantu bisnis apotek berkembang? Melalui pengadaan yang lebih smart dengan analisis otomatis. Lalu, apotek Anda akan terhindar dari karyawan yang curang. Selain itu, Anda dapat memantau apotek secara mudah kapan saja dan di mana saja. Jangan khawatir, apotek digital juga dapat membantu Anda mencegah kebocoran stok di apotek. Apotek Sejahtera Medika dan ratusan apotek lainnya sudah merasakan manfaatnya. Anda juga mau? Yuk tumbuh kembangkan apotek Anda bersama kami. Kunjungi apotekdigital.com. Kenalin, fitur baru AI Assistant by Apotek Digital. Sekarang nggak perlu lagi ribet buka banyak laporan. Cukup tanya ke AI Assistant aja, dan semua insight serta rekomendasi akan langsung kamu dapatkan. Butuh rekomendasi pembelian bulan depan? Tanya aja. Perlu bantuan penggunaan software? Tinggal tanya juga dong. Dengan AI Assistant, semua data yang diperlukan dapat diakses dalam hitungan detik. Ambil keputusan jadi lebih cepat dan akurat. Apotek digital lebih dari sekedar software, partner cerdas untuk apotekmu. Berapa lama sih waktu yang kamu butuhkan untuk input faktur? 5 menit? 10 menit? Kayaknya kelamaan deh. Soalnya sekarang input faktur pembelian di apotek digital udah makin satset dengan bantuan AI. Ya, kamu cukup upload foto faktur pembeliannya aja. Biarkan AI membaca dan menginput datanya secara otomatis. Tinggal verifikasi hasilnya dan sesuaikan jika diperlukan. Nah, kalau sudah sesuai, lanjutkan dan klik simpan. Dan nggak perlu lagi input kode batch, ED, kuantitas, harga, dan lain sebagainya secara manual yang beresiko salah. Hanya cukup instruksikan AI
selesai, cek dan verifikasi hasilnya. Emang boleh info faktur jadi cepat dan akurat kayak gini? Kalau kamu penasaran sama fiturnya, tanya kami via DM atau klik link di bio. Ini Nana, si owner apotek. Tiap bulan, dia cek performa apotek. Aplikasinya error dan lemot ya. Pantes aja marah-marah. Ngabisin waktu. Kalinya hubungin layanan support, sportnya lama. Kadang lebih galak. Pusing. Pakai sistem, tapi masih pusing kelola apotek. Pakai apotek digital aja. Cek performa apotek langsung pada dashboard tanpa buka data sana-sini. Aplikasi seamless, mudah digunakan dan laporan analisisnya sudah lengkap. Cek data penjualan, cek stok barang, atau cek laporan keuangan dan analisis pembelian cuma tinggal klik aja. Nah, sekarang Nana bisa pantau apotek dengan mudah di mana aja dan kapan aja dengan apotek digital. Apotekmu kapan jadi digital? Hai, perkenalkan, ini Ade, seorang pembisnis apotek. Apoteknya selalu ramai. Tapi kali ini kok jumlah pelanggannya menurun ya? Banyak pelanggannya yang gak repeat order. Kenapa ya? Wah, ternyata pelanggannya kabur ke apotek lain. Ini gak bisa dibiarin. Aha, ide bagus. Ade memutuskan membuat loyalty program agar pelanggannya senang dan selalu berbelanja di apoteknya. Nah, dengan member poin di apotek digital bisa bantu membuat pelanggan tertarik menjadi member dan meningkatkan jumlah pembelian karena ada poin yang bisa dikumpulkan dan diakumulasikan pada berbagai cabang dan nantinya bisa ditukarkan menjadi potongan harga ataupun hadiah. Pelangganmu juga bisa mempunyai member card sendiri. Wah, sekarang pelanggan Ade selalu repeat order karena apoteknya sudah naik level. Apotekmu kapan naik level? Menjalankan bisnis apotik seringkali melelahkan dan bikin pusing kepala. Saat hitung keuangan, baru sadar, kok uangnya kurang ya? Belum lagi saat menemukan stok expired. Rugi untuk ditemukan sendiri. Kalau terlanjur diberikan ke pasien, gimana? Apalagi kalau ditemukan dinkes, bisa dipenjara. Duh, pusing. Butuh liburan. Liburan malah nggak tenang karena kepikiran apotek terus. Serba salah. Tapi sekarang ngurus apotek jadi praktis dengan apotek digital. Sebuah sistem apotek berbasis cloud yang sangat lengkap, handal, dan dapat diakses di mana saja. Cukup dengan menginput transaksi, laporan dan analisis akan disajikan otomatis untuk Anda. Dengan apotek digital, Anda dapat fokus untuk mengembangkan bisnis apotek Anda. Selamat tinggalkan cara lama. Terbukti, omset apotek naik 5 kali lipat. Emang boleh? Sekarang omset saya lebih sekitar naik 5 kali lipat karena apotek digital. Bagaimana apotek digital membantu bisnis apotek berkembang? Melalui pengadaan yang lebih smart dengan analisis otomatis. Lalu, apotek Anda akan terhindar dari karyawan yang curang. Selain itu, Anda dapat memantau apotek secara mudah kapan saja dan di mana saja. Jangan khawatir, apotek digital juga dapat membantu Anda mencegah kebocoran stok di apotek. Apotek Sejahtera Medika dan ratusan apotek lainnya sudah merasakan manfaatnya. Anda juga mau? Yuk tumbuh kembangkan apotek Anda bersama kami. Kunjungi apotekdigital.com. Kenalin, fitur baru AI Assistant by Apotek Digital. Sekarang nggak perlu lagi ribet. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang belum mengganti username akun Zoom-nya boleh ya diganti dengan format nama apotek, strip nama, strip kota domisili. Contohnya apotek digital, strip Ibu Lena, strip kota Bogor. Nanti kalau ada momen atau insight menarik hari ini boleh banget juga ya share di Instagram Story ataupun medsos Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa mention akun Apotek Digital, nanti kita akan repost
konten-konten dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Oke, saya gedein suara saya dulu ya. Takut nggak kedengaran. Oke, karena sudah eh, jam menunjukkan pukul 1:11, kita mulai aja ya acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat untuk seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang kembali di acara kelas sharing pebisnis apotek di episode 4 ya bersama Apotek Digital Indonesia. Perkenalkan kembali, saya Apoteker Nadia Windianingrum yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, hari ini tuh kita akan membahas topik berkelanjutan ya dari kelas sharing episode sebelumnya, yaitu di episode ketiga. Sebelumnya kita itu cukup banyak nih menerima pertanyaan yang masuk mengenai teknikal pembacaan laporan keuangan di aplikasi Apotek Digital. Nah, untuk itu, hari ini CEO dari Apotek Digital Indonesia Pak Asnan Firmansyah ya akan turun langsung nih untuk diskusi sama-sama mengenai teknik membaca data dan laporan keuangan secara praktis. Tentunya harapannya ke depan kita bisa mengolah data dengan benar dan mengambil keputusan keuangan yang lebih strategis. Oke, langsung aja ya kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Pak Asnan. Hmm. Oke, Waalaikumsalam. Halo oke. siang semuanya. Suara saya Sehat kedengaran nggak ya? kedengaran Pak. Oke, clear ya. Ya, Alhamdulillah su- sehat-sehat. Alhamdulillah. Sudah siap nih Pak untuk diskusi Hmm. nih sama-sama hari ini. Soalnya Ya, kemarin yuk. kayaknya di episode sebelumnya ya cukup banyak ya Hmm. pertanyaan mengenai teknikal Hmm. ini ya, pembacaan laporan Hmm. keuangan ya. Ya banyak, bahkan di luar juga katanya support juga banyak tuh ya Oh, pelanggan yang nanya ke support gitu ya. Makanya kita kemarin dapat laporan itu, jadi ya udah kita coba jelasin nih sedikit pengantar terkait dengan laporan keuangan. Nanti kita akan coba ya minimal pengguna apotek digital tahu lah ya, berapa pentingnya laporan keuangan, kemudian nanti juga gimana sih cara kita membacanya gitu ya sebelum kita menganalisis. Itu oke. sih. Sip. Oke deh, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita simak bersama ya paparan dari Pak Asnan Firmansyah nih mengenai optimalkan data keuangan apotek, teknik membaca data dan laporan keuangan di aplikasi Apotek Digital. Nah, nanti jika ada pertanyaan selama sesi berlangsung, boleh banget ya tulis di kolom chat dulu, biar nggak lupa ya. Nanti kita akan bacakan saat sesi diskusi berlangsung ya. Nah, kepada Pak Asnan, waktu dan layar kami persilakan. Waktu dan layak. Oke, oke. Waktu dan mic. Sip, terima kasih Teh Nadia atas waktunya dan terima kasih juga nih Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi pada sesi diskusi kita kali ini. Nah, sebenarnya kita akan coba rutinkan nih sesi diskusinya ya. Kembali lagi pada kebutuhan Bapak Ibu semua terkait dengan apa sih yang kira-kira menarik untuk dibahas pada sesi diskusi. Mungkin selanjutnya akan kita coba bahas. Gitu. Ya, kali ini kita akan coba bahas materi yang sebenarnya ini sangat umum ya sebenarnya. Ini bukan hanya sekedar bicara masalah bisnis apotek, tapi ya bisa dibilang bisnis secara umum itu pasti sangat membutuhkan pemahaman terkait dengan keuangan. Ya mungkin Bapak Ibu saya yakin ya, mungkin di apotek ya kadang ya anggap aja contohnya kayak ya ada pasien gitu ya datang ke apotek, kemudian ya tanpa resep gitu ya, kemudian dia tiba-tiba menyebutkan pengen buat obat ini gitu ya dengan racikan ABC gitu, itu pasti bingung gitu ya. Ya seperti itulah halnya bisnis gitu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian merasa oh ya ini bisnis saya kayaknya baik-baik aja, nih. Itu masih pakai feeling tuh. Padahal sebenarnya ya yang realnya itu sudah tercerminkan pada laporan keuangan. Itu adalah salah satunya. Dan yang paling bisa dibilang yang paling fundamental dari sebuah bisnis itu ya dilihat dari laporan keuangannya. Kayak gitu. Nah, di sini saya mau coba kasih analogi ya, analogi nextnya ini. Nah, ini saya minta Bapak Ibu coba bayangkan ya, ini ada dua apotek, satu apotek A, apoteknya ini ya pembelinya itu ramai. Gitu. Ramai ini bukan kayak sekarang ya, kayak sekarang kan apa tuh istilahnya Rojali ya, Rojali itu apa sih? Rombongan jarang beli gitu ya. Ada rohana Roja. juga, Pak. Oh, Rohana itu apa? Rombongan hanya nanya, benar ya.
Ada juga yang bilang roh halus gitu ya. Ini macam-macam lah. Tapi ini benar-benar anggap aja nih apotek A, ini pembelinya ramai gitu. Jadi benar-benar pembeli gitu ya. Kemudian ya pastinya ya omsetnya juga kencang gitu ya. Dan ya pasti ya outputnya adalah dia profit nih. Oh, tapi ternyata 1 tahun kemudian bangkrut gitu. Kemudian ada satu lagi apotek B. Nah, pembelinya tidak begitu ramai sebenarnya, tidak lebih ramai dari apotek A tadi, dan omsetnya pun ya di bawah apotek A. Tapi ternyata bisa menghasilkan profit yang lebih besar, gitu. Dan bisnisnya pun bertahan lama. Ya mungkin dari dua case ini mungkin nggak sih dalam dunia nyata gitu ya. Saya pengen share Bapak Ibu ya. Dan ternyata ya emang ini adalah hal-hal yang sangat lumrah gitu ya. Atau mungkin yang sangat umum lah ya, terjadi di masyarakat ataupun ya di bisnis-bisnis, bukan hanya di apotek, tapi ya di bisnis pada umumnya. Meskipun mereka bisnisnya terletak pada lokasi yang sama, ya sama-sama strategis gitu, atau mungkin bahkan sebelahan gitu ya. Nah, tapi ya masing-masing apotek itu bisa memiliki strategi yang berbeda-beda. Contoh apotek A, pembelinya ramai. Ya mau nggak mau karyawannya pun pasti biasanya itu kewalahan. Kalau nggak kewalahan pun ya karyawannya lebih banyak biasanya. Oke sih omsetnya kenceng gitu. Dia membrandingnya adalah mungkin apotek murah atau semacamnya gitu ya. Tapi ternyata karena memang karena memang owner mungkin sibuk dengan atau mungkin matanya ditutup gitu ya, ditutup dengan wah pelanggan rame nih gitu ya, happy-happy aja. Jadi kalau ketika melakukan pengadaan pun juga nggak terlalu memperhitungkan, pada akhirnya pun nggak bisa bayar ke supplier gitu ya. Sebenarnya profit, tapi ternyata ketika mau bayar tagihan faktur, ternyata uangnya nggak ada gitu. Sehingga ya pada akhirnya ya udah akhirnya pun bangkrut. Ditambah lagi juga kalau misalnya kita kalap gitu ya, nggak sadar tiba-tiba beli aja. Ya pada akhirnya nanti ya persediaan pun numpuk gitu. Kita nggak tahu tuh kayak rasio rasio turnover rasionya harusnya seberapa gitu ya. Anggapnya omsetnya 500 juta gitu ya. Tapi ternyata persediaannya ada 5M gitu. Jadi kan ada 10 bulan tuh dia harus menghabiskan persediaannya gitu. Kemudian untuk case apotek B, dia sebenarnya pembelinya tidak terlalu ramai. Tapi emang dia rutin fokus kepada produk-produk yang benar-benar itu signifikan sumbangsinya terhadap omset. Bahkan bukan cuma omset ya, tapi juga keuntungan. Nah inilah bedanya antara apotek A dan apotek B. Apotek B di sini dia benar-benar memperhitungkan segala sesuatu dalam aspek bisnisnya. Sedangkan apotek A hanya fokus ngomset, ngomset, ngomset. Sedangkan apotek B, oke ngomset, tapi kita tidak perlu tuh omset kayak kenceng banget, tapi ya marginnya tipis gitu. Marginnya cuma 10%, apapun kayak sekarang online misalnya gitu ya. Online tuh orang berlomba-lomba tuh perang harga gitu kan. Perang harga pada akhirnya pun ya marginnya tipis-tipis gitu. Supaya platform online menunjuk mereka untuk menjual gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak masalah, itu bagian dari strategi. Tapi ya realitanya di lapangan adalah banyak case-case yang seperti ini terjadi. Jadi ya meskipun eh, apa ya bisa dibilang ya bisnis itu tidak hanya sekedar ramai-ramai pelanggan gitu ya, tapi ya kita bagaimana ujung-ujungnya itu ya cuan sebesar-besarnya gitu. Jadi bukan hanya top line-nya aja nih, sedangkan yang di net profit-nya itu tidak terlalu diperhitungkan seperti itu. Nah itulah kenapa eh, saya mau coba sharing nih pada sesi kali ini dan harapannya Bapak Ibu sekalian, terutama pengguna apotek digital itu benar-benar mengoptimalkan apa yang ada di apotek digital. Karena Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu lagi kayak menghitung laporan keuangannya seperti apa gitu ya. Cuma cukup membacanya dan dengan membaca tersebut Bapak Ibu bisa menganalisa. Dan dengan menganalisa baru akhirnya nanti baru Bapak Ibu bisa menentukan tindakan selanjutnya saya harus ngapain nih. Kayak gitu. Nah ini mungkin ini gambaran ya. Gambarannya mungkin kalau saya yakin sih Bapak Ibu semua di sini sebelum buka bisnis apotek itu sudah memperhitungkan gitu. Oh saya kayaknya bakal BEP di bulan sekian nih gitu ya. Berdasarkan perhitungan gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngambil-ngambil franchise gitu ya. Sudah diiming-imingkan, oh ya nih 6 bulan balik gitu ya. 1 tahun balik modal gitu. Sedangkan pada realitanya ya bisnis itu ya kita emang harus selalu melihat gitu ya. Contoh ini dia naik sepeda gitu ya. Mungkin rasanya oh ya lihat lihat garis finish itu seakan-akan lurus gitu. Tapi ketika dia nanti berjalan, kalau misalnya dia tidak melihat kondisi jalan seperti apa ya, maka dia akan terjatuh.
Contoh nih realitanya adalah nih ada jurang gitu ya. Dan dia harus melihat gitu. Kondisi oh ternyata di depan ada jurang nih. Kita harus siap-siap gitu. Oke, kemudian ada jurang lagi, ternyata ada badai. Kita harus siap-siap gitu. Apa nih antisipasi yang harus kita lakukan untuk ini? Dan analogi-analogi challenge-nya ini itu sebenarnya sudah tergambarkan dari laporan keuangan yang akan kita share hari ini. Gitu. Dan juga ini juga beberapa ini ya dapat info juga dari tim kami bahwa sebenarnya ya emang banyak sekali ya owner-owner yang memang kesannya apa ya mendelegasikan semuanya itu ke karyawan. Ya, bahkan sampai keuangan pun nggak mau tahu gitu ya tiba-tiba pokoknya harus terima setoran aja lah selesai gitu ya. Padahal ya keuangan ini jadi hal yang sangat penting dan menurut saya business owner wajib paham terkait dengan keuangan. It's okay tidak bisa membuat laporan keuangan, tapi ketika membaca laporan keuangan ya Bapak Ibu semua selaku business owner ataupun manajer dari apoteknya itu harus tahu ini kondisi apoteknya itu seperti apa. Apakah ada anomali di sini? Apakah nanti ada hal yang harus? Apakah akan kalau dari gambaran tadi ya, apakah akan ada badai ini dalam beberapa bulan ke depan gitu ya? Apakah cash saya cukup gitu? Nah, itu tetap harus dipelajari ya. Karena pada akhirnya nanti ya ujung-ujungnya ya balik lagi ya ke masalah keuangan gitu. Oke, selanjutnya ya ini sedikit gambaran aja bahwa sebenarnya baca laporan keuangan ini cukup basic ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian mungkin beberapa sudah cukup paham ya gimana sih cara baca laporan keuangan. Dan baru setelah itu setelah kita bisa baca, baru nanti kita bisa menganalisis nih. Bahkan kalau menganalisis itu di sistem kita tuh udah enak banget tuh tinggal. Bahkan kalau misalnya kita bingung nih angka ini dari mana tuh tinggal diklik aja. Makanya kalau misalnya nanti sudah dapat nih laporan keuangannya dan kita bisa analisa, tidak ada yang aneh, kemudian kita tahu nih penyebab ada yang turun, ada yang naik, mungkin rasio marginnya seberapa gitu kan, maka disinilah kita bisa membuat keputusan bisnis. Jadi keputusan bisnis kita bukan hanya sekedar kayak melihat kondisi pelanggan aja, wah apotek rame nih, aman gitu ya. Oh ternyata eh, uang uang apa harian lancar nih gitu ya. Kemudian ya udah kita anggap kondisinya aman gitu. Padahal semua itu nggak akan cukup ya kalau misalnya kita lihat laporan keuangan, maka disinilah informasi-informasi yang cukup lengkap terkait dengan bisnis kita itu tertera di sana. Oke, ya, jadi kalau kita bicara laporan keuangan itu ada tiga sebenarnya, tiga laporan keuangan yang paling penting ya di bisnis, terutama bisnis apotek ya, ataupun ya bisnis retail secara umum. Yang pertama itu laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini merangkum aktivitas bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini tergambarkan di top line-nya revenue-nya berapa, kemudian nanti revenue itu datangnya dari mana aja, kemudian nanti biaya-biayanya apa saja, sehingga dapatlah nanti yang namanya tuh laba rugi. Apakah laporan laba rugi cukup? Tentu tidak. Nah, karena kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu nih kondisi hutang saya ada berapa ya, piutang saya ada berapa ya, masih sehat nggak sih? Gitu ya. Maka Bapak Ibu perlu yang namanya laporan neraca. Itulah fungsinya neraca keuangan. Gitu. Jadi neraca keuangan di sini itu bisa dibilang ya itu adalah kondisi atau status aset perusahaan ya, ataupun bisnis Bapak Ibu sekalian. Dan ini bukan hanya bicara masalah uang, gitu ya. Jadi semua aset gitu ya, bahkan termasuk ditaruh modalnya berapa gitu ya, siapa investasi berapa, ada pinjaman ke bank atau enggak, persediaannya seberapa banyak. Gitu. Nah itu semua bisa dilihatnya itu adalah di laporan neraca gitu. Dan nanti dari laporan neraca ini bisa dibuatnya kayak rasio-rasio keuangan. Itu akan lebih mempermudah kita untuk memonitor kondisi keuangan di apotek. Dan selanjutnya ini adalah laporan arus kas. Nah ini juga yang kadang suka dilewatkan. Sebenarnya sederhana ya. Laporan arus kas ini merangkum pergerakan keluar masuk uang yang ada di apotek gitu ya. Entah dari rekening ataupun cash gitu ya. Dan bentuknya itu bisa berupa operasional atau investasi ataupun pendanaan. Tapi kalau untuk di apotek itu karena emang ini apa ya, cukup berat di operasional, maka nanti biasanya akan banyak di
bagian operasionalnya. Nah, kalau misalnya untuk investasi dan pendanaan itu akan muncul di laporan arus kas hanya ketika Bapak Ibu melakukan aksi korporasi seperti kayak akuisisi gitu atau mungkin ya pendanaan lagi, misal cash sudah habis nih, Bapak Ibu mau pendanaan ke bank atau mungkin dia ke teman gitu kan ataupun ke rekan, maka nanti bisa melalui tercatat di arus kas itu akan terlihat bahwa ada pendanaan sekian, uang masuk sekian. Dan biasanya itu juga akan ditolerir lagi dengan adanya ekuitas yang berubah. Seperti itu. Jadi ini 3 basic laporan keuangan yang sebenarnya ini sudah ada di apotek digital sekarang ya. Ya terutama kalau misalnya untuk yang paket pro itu memang neraca keuangan ini jadi kunci kalau memang semua transaksi itu mau diinput di sistem apotek digital. Oke, sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini mungkin hari ini kita akan coba fokus ya ke laporan laba rugi dan nanti kita akan coba lanjut yang laporan neraca dan cash flow-nya di next session. Karena cukup banyak nih bahasan terkait dengan laporan laba rugi ini. Ya, sederhananya laporan laba rugi ini saya gambarkan seperti ini ya. Jadi ada pendapatan yang mana ya sebagiannya itu mestinya itu menjadi biaya, kemudian ada laba dan rugi gitu. Pendapatan ini pastinya datangnya dari penjualan gitu ya, kemudian ya biaya itu mungkin untuk gaji ataupun untuk sewa ataupun untuk termasuk harga pokok ya, harga pokok untuk pengadaan gitu. Kemudian pada akhirnya itu adalah menghasilkan laba rugi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke laporan laba rugi yang ada di apotek digital. Ya sebenarnya simpelnya tadi ya saya bilang. Sebenarnya intinya sih pendapatan. Gitu. Tapi kalau di apotek digital itu sudah kita jabarkan nih benar-benar sangat detail. Ada penjualan barang, jasa, embalase, jasa kirim, dan lain-lain. Dan di sini juga ada pengurangnya. Ya, jadi sebenarnya kalau di nah, oke. Ya, jadi kalau sebenarnya ya kalau di apotek digital itu sudah kita jabarkan dan Bapak Ibu dengan sangat mudah nih mengetahui ternyata sumber pendapatan yang paling banyak itu datangnya dari mana. Dan dari sini pun juga ketahuan apa yang menjadi pengurang supaya dapat nanti net revenue atau penjualan bersihnya gitu. Dan di sini juga tercatat kayak retur penjualan, kemudian ada juga diskon penjualan. Kalau Bapak Ibu memasukkan diskon nih produknya gitu ya, atau mungkin diskon di faktur penjualannya ataupun di kasir gitu ya. Nah, itu akan tercatat semuanya akan tercatat secara real time di sistem ataupun di laporan keuangan apotek digital. Ya, jadi komponen-komponen ini sudah kita pisahkan dan Bapak Ibu kalau misalnya memang mau menelusuri ya ini angkanya dari mana itu tinggal diklik aja angkanya maka nanti akan keluar tuh dari awalnya berapa maka akan keluar tuh historinya ini dari penjualan ini A B C dengan invoice ini jumlahnya sekian tanggal sekian itu semuanya akan tercatat. Nah, sehingga itu akan sangat mempermudah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan audit. Misalnya sewaktu-waktu, oh ya saya nggak tahu nih, ini kok ada diskon penjualan sih. Nah ini sebenarnya cerita dari ini juga nih, cerita dari mitra apotek digital juga yang sudah menggunakan apotek digital cukup lama. Dia kaget, kok diskon penjualan saya gede banget gitu. Soalnya dia baru melihat laporan keuangan tuh jarang banget gitu ya. Jadi setelah 3 bulan tuh dia baru sadar kok uang cash gini-gini aja padahal penjualan juga oke gitu ya. Lancar gitu kan, transaksi juga secara frekuensinya oke. Ternyata ketika dicek di laporan keuangan baru ngecek, oh ternyata di sini ada diskon penjualan. Oh diskon penjualannya besar juga gitu. Padahal apotek tidak pernah melakukan kayak promosi-promosi. Usut punya usut, ternyata diskon penjualan ini diinput oleh salah seorang karyawan. Yang mana karena kebetulan di apoteknya belum terlalu bagus SOP-nya. Yang mana setiap ada transaksi itu masih dicatat manual, baru nanti di akhir hari diinputkan di sistem. Nah, ini juga salah satu bad practice lah kita bisa bilang ya. Ini sangat-sangat tidak disarankan. Ya, jadi sebaiknya ya kalau menggunakan apotek digital ya ketika ada transaksi langsung diinput, langsung print stroke itu selesai gitu.
Jadi ketahuan ternyata di sini diskonnya banyak sekali, cukup besar gitu ya. Dan padahal sebelumnya tidak pernah nih apotek merasa melakukan promo-promo. Sehingga ketika dicek, wah, ternyata ada satu karyawan yang sering menginput diskon penjualan. Nah, padahal ketika dia jual itu dengan harga normal, tapi ketika diinput ternyata dimasukkan diskon. Dan selisihnya inilah yang dimanfaatkan oleh oknum ini gitu. Nah, makanya ini salah satu kebocoran yang mestinya itu sudah bisa terdeteksi hanya dengan melihat laporan keuangan gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Hingga pada akhirnya ya dibuatlah SOP. SOP-nya itu adalah tidak boleh menginput diskon penjualan gitu ya. Makanya kalau di sistem kita tuh detail banget tuh. Bahkan hak akses setiap user pun itu ada kan ya. Ini boleh nginput diskon, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Itu semuanya sudah diatur. Nah, kemudian di sini juga ada retur penjualan barang. Nah, ini saya mau coba jelaskan juga nih, mungkin sedikit out of context ya. Kalau di sistem apotek digital itu kita ada istilahnya pembatalan transaksi, ada retur. Nah, ini eh, pelanggan kita kadang ya user kita emang kadang salah kaprah mengartikan bahwa sebenarnya ya retur itu pembatalan gitu ya. Kalau sistem kita enggak. Jadi contoh nih, hari ini penjualan 1 juta gitu. Kemudian besok ada yang retur 100.000. Maka penjualan hari ini yang tadi saya 1 juta itu tetap 1 juta. Tapi kalau misalnya besok dilihat ada retur nih ternyata 100.000 misalnya gitu. Maka retur tersebut akan dicatatkan secara terpisah. Gitu. Jadi itu tidak mengurangi revenue kotornya, terutama penjualan barangnya, tapi itu akan dicatatkan sebagai transaksi yang terpisah di retur penjualan barang. Nah, beda halnya dengan pembatalan. Kalau pembatalan transaksi itu dilakukan ketika memang kita maunya itu transaksi itu memang tidak pernah ada. Ya, misal nih kita ada pelanggan yang mau beli gitu kan. Saya beli ini gitu kan ya. ABC, ABC gitu ya. Dan ternyata pelanggannya tiba-tiba kabur aja gitu kan. Belum bayar dan barang pun belum diambil gitu. Ternyata tapi sudah diinput barangnya. Itu tinggal dibatalkan aja. Jangan diretur karena retur itu udah beda hal lagi gitu. Termasuk untuk pembelian. Pembelian pun gitu juga. Jadi kalau misalnya oh ternyata ada yang salah inputnya ataupun apa, itu cukup dibatalkan aja. Itu bukan diretur. Retur itu kalau memang oh ya barangnya sudah diterima, kemudian sudah ada lama di apotek nih, sudah tercatat di apotek cukup lama, mungkin besoknya atau mungkin minggu depan, ternyata oh baru tahu ada barang yang rusak gitu misalnya, atau mungkin ada barang yang deket ED gitu. Maka itu bisa gunakan fitur retur gitu. Supaya apa? Supaya pembukuan Bapak Ibu semua itu rapi gitu ya. Bukan hanya oh ya ini untuk pembatalan dipakai retur. Hingga pada akhirnya nanti misal nih dia tadi jual produk ABC gitu ya. Di sana ada diskon misalnya gitu kan. Ada diskon di luar produk misalnya atau mungkin ada biaya di luar produk. Ketika Bapak Ibu pilih retur, maka yang di retur itu hanya barangnya saja. Misal ada komponen harga servis di sana, maka tidak akan diretur, tidak akan bisa diretur yang namanya servis ataupun embalase ataupun ongkos jasa kirim gitu ya. Tapi kalau memang retur itu yang digunakan, kalau misalnya retur sebagian, ada produk yang rusak ternyata dari customer, ada laporan dan ternyata mau diretur ataupun mau diganti ke produk lainnya. Gitu. Kemudian di sini juga penjualan barang konsinyasi, di sini juga sudah kita pisahkan. Jadi ini akan sangat mempermudah ya Bapak Ibu sekalian dalam mendeteksi wah ya ini ternyata dari omset saya itu penyumbangnya datangnya dari mana banyaknya. Dan kalau misalnya ada yang aneh di sini, mestinya sih harusnya sih langsung kelihatan gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada yang bermain kayak tadi, mainnya di diskon, embalase lah, jasa kirim gitu ya. Itu semuanya akan terlihat di sini. Bahkan bukan hanya untuk melihat kebocoran, Bapak Ibu pun juga bisa nih melihat, oh ya saya pengen tahu nih jasa kirim ini dari siapa aja yang menginputnya gitu, atau mungkin ya kayak jasa misalnya, atau mungkin embalase misalnya. Ini siapa aja user yang menginput atau karyawan yang menginput, itu dengan sangat mudah, Bapak Ibu tinggal klik aja. Nanti akan muncul tuh detail historinya, ini siapa saja yang melakukannya. Gitu. Nah ini untuk komponen penjualan ya, komponen penjualan. Kita coba lanjut dulu. Nah, komponen selanjutnya itu adalah harga pokok penjualan. Ya, jadi kita tadi ada
pendapatan ya atau penjualan revenue lah secara umum atau netnya berapa. Kemudian kita lanjut harga pokok penjualan. Jadi kalau di laporan keuangan itu sebenarnya ada dua metode. Sebenarnya bukan keuangan sih, akuntansi lebih tepatnya. Jadi ada metode periodik, ada satu lagi tuh metode perpetual. Yang mana kalau metode periodik ini umumnya itu memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka itu apa ya, persediaannya itu tidak diupdate secara real time, tapi diupdate-nya itu setelah stok opnam gitu. Dan kalau pakai sistem kita, pastinya setiap ada transaksi itu langsung secara real time akan diupdate. Ya, karena kita sudah menggunakan sistem dan di sini sudah kita akomodir supaya setiap kali transaksi, baik itu penjualan, pembelian, itu otomatis masuk ke persediaannya akan disesuaikan, stoknya akan bertambah kalau misalnya pembelian. Kemudian transaksi pembukuan akuntansinya pun, jurnal transaksinya pun juga langsung diposting lah, bisa dibilang kayak gitu. Gitu. Makanya kita menggunakan metode perpetual. Beda halnya kalau periodik, periodik itu ya udah yang dicatat itu misalnya ada barang masuk faktur gitu ya. Maka persediaannya belum berubah. Total aset persediaannya itu belum berubah. Yang berubah itu baru ada akun namanya akun akuntansi, itu namanya pembelian. Jadi masih tercatat di pembelian. Nah, baru nanti ya ketika misalnya udah diposting secara periodik gitu ya, diposting, baru dari pembelian ini akan menjadi piutang, akan menjadi hutang, dan akan menjadi persediaan. Kayak gitu. Nah, ini metode-metode ini mungkin ya Bapak Ibu tidak perlu ini ya, tidak perlu terlalu pusing. Karena yang jelas di sistem kita menggunakan sistem perpetual. Karena memang ada beberapa apotek yang cukup mempermasalahkan ini, sehingga katanya ya kalau misalnya di laporan keuangan itu mestinya ada persediaan awal, ada pembelian tertera di sana, kemudian ada persediaan akhir. Sebenarnya itu metode yang kita gunakan mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi kita sudah ubah nih format dari laporan keuangan laba ruginya menjadi fokus perpetual itu sekitar 3 tahunan belakang ini supaya apa? Supaya terlihat jelas nih. Jadi ketika ada barang yang terjual itu harga pokoknya itu langsung dibukukan di harga pokok penjualannya ini. Bahkan kita pun bisa tahu ini tuh penyebab harga pokoknya tinggi itu karena apa. Contoh, ini ada selisih persediaan, langsung ditampilkan di sini. Gitu. Kalau misalnya dengan metode periodik yang hanya menampilkan persediaan awal, pembelian, persediaan akhir gitu ya. Di sana Bapak Ibu tidak akan bisa melihat bahwa sebenarnya ini yang menyebabkan HPP-nya itu tinggi itu dari mana? Apakah aktivitas penjualannya kah? Apa memang waktu mesen produk di PBF itu memang dapat harga mahal kah? Atau mungkin memang ternyata banyak penyesuaian. Gitu, penyesuaian-penyesuaian yang itu dilakukan ketika stok opnam. Dan pastinya kan itu juga akan mempengaruhi laba rugi Bapak Ibu semuanya. Itu. Dan konsinyasi pun kita pisahkan juga di sini supaya ketahuan mana yang produk sendiri dan mana konsinyasi. Oke, next selanjutnya ini perhitungan nilai persediaan. Ini juga soalnya sedikit bersinggungan ya dengan yang tadi, harga pokok penjualan. Ini sekalian aja saya jelaskan terkait dengan perhitungan nilai persediaan di apotek digital. Karena memang beberapa ada yang harapannya itu menggunakan metode average atau rata-rata gitu ya. Kalau di sistem kita itu clear dan sangat bisa dibilang ya, akurat gitu ya. Kita menggunakan metode FIFO. Jadi ini emang jarang gitu ya diterapkan di bisnis pada umumnya. Tapi emang khusus bisnis apotek, emang ini memerlukan metode FIFO. Karena yang namanya tanggal kadaluarsa itu menjadi penting ketika kita memutuskan mau mengeluarkan produk yang mana nih ketika penjualan gitu. Nah, kalau bisnis pada umumnya itu menggunakan metode average atau rata-rata. Jadi contoh nih misal sekarang ada beli paracetamol harga 5.000 misalnya. Ya nanti minggu depan ada datang lagi harganya 7.000 dengan jumlah yang sama, maka nanti kalau misalnya stoknya masih ada, nggak berubah tuh misalnya, tapi langsung ditambah aja, maka nanti harganya akan menjadi 6.000 misalnya gitu. Nah, itu kalau rata-rata. Jadi harga pokoknya berubah. Gitu. Sedangkan kalau di sistem kita, itu harga pokoknya itu benar-benar real ketika itu di input.
Nah, makanya setiap produk dari satu produk, misalnya contoh tadi ya paracetamol apa gitu ya, 500 mg Nova misalnya gitu ya, itu ada beberapa harga pokok, maka sistem akan menampilkan beberapa harga pokok tersebut. Meskipun pada akhirnya nanti ya ketika penjualan Bapak Ibu nggak bisa milih tuh, kadang bingung juga nih, saya milih mau keluarin yang harga pokok yang mana, karena memang tidak ada tertera tuh harga pokok di kemasannya gitu ya. Tapi yang tertera itu adalah ED-nya gitu. Jadi dia fokusnya ketika penjualan cukup pilih yang ED-nya paling dekat, maka mestinya eh, pencatatan pembukuan harga pokok yang keluar pun itu juga akurat seperti itu. Dan menggunakan Vivo Vivo, jadi kalau misalnya dia ED-nya itu sama, tapi dia dibeli dari dua supplier ataupun tiga supplier yang berbeda di lain waktu gitu ya, maka sistem akan memilihkan yang masuk lebih awal terlebih dahulu gitu. Nah, karena itu sih emang kalau di sistem kita satu produk itu bisa punya banyak ED pastinya, bisa harga harga pokoknya atau harga modalnya bisa macam-macam dan suppliernya pun bisa macam-macam gitu. Tapi ya tetap kita tetap bisa mengetrack setiap persediaan itu datangnya dari mana melalui kartu stok. Gitu. Nah kemudian ya kalau metode rata-rata ini emang apa ya metode umum sih. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menggunakan sistem kayak apotek digital itu yang paling tepat itu adalah menggunakan metode Vivo Vivo yang ada di sistem sekarang. Hmm. Nah, selanjutnya tadi kita udah bahas masalah ini pendapatan, revenue, kemudian ada harga pokok, ya nanti dapatlah tuh laba kotor gitu ya, gross profit margin lah. Nanti Bapak Ibu bisa hitung tuh dari sana tuh berapa persen gitu. Nah, sebenarnya dari sana pun Bapak Ibu pun bisa mengecek tuh apakah gross profit marginnya ini normal atau mungkin dia ini agak aneh nih gitu. Karena ada juga yang cerita ke saya ternyata dia udah happy banget nih gross profit marginnya 40% gitu ya. Wah, tinggi banget gitu ya untuk bisnis apotek gitu kan. Ternyata ya ketika dicek, oh ada beberapa produk yang harga pokoknya nggak diinput gitu. Jadi dianggapnya nol gitu. Jadi kalau yang kayak gitu kan artinya produk itu ketika dijual maka marginnya 100% kayak gitu. Ya itu menyebabkan pembukuannya pun ya jadinya salah. Jadi mestinya itu ada harga pokok, ternyata nggak ada harga pokok. Dan itu semua bisa dilihat dari laporan keuangan berangkatnya. Oke, dari tadi udah dapat laba kotor, kemudian barulah dari laba kotor tadi digunakan nih untuk bagi-bagi lah ya, bagi-bagi karyawan, gitu ya, kemudian pembayaran utilitas dan banyak pengeluaran-pengeluaran operasional lainnya yang semuanya bisa Bapak Ibu input di apotek digital. Ya, mengapa ini penting? Ya, ini kembali lagi sih, Bapak Ibu ingin memanfaatkan sistem ini untuk pembukuan Bapak Ibu yang lengkap, atau ya udah hanya sekedar pengen mencatat penjualan aja gitu. Ya, karena saya masih banyak ya melihat laporan juga dari owner-owner apotek, ya udah mereka cuma input untuk penjualan aja gitu. Ya, it's okay sebenarnya. Kalau misalnya emang ada pembukuan di luar sistem. Tapi kalau misalnya tidak ada pembukuan dolar sistem, saran kami ya tetap mestinya ini harus diinput nih laporan pengeluaran operasional supaya Bapak Ibu semua juga benar-benar dapat net profit marginnya itu berapa gitu ya. Hanya menggunakan satu sistem ini. Dan itu akan sangat mempermudah sekali Bapak Ibu sekalian untuk menentukan keputusan bisnis ini yang nggak perlu nih disalin ke Excel lagi atau semacamnya. Yang itu akan ujung-ujungnya yang merepotkan, kecuali memang punya staff khusus untuk menghandle masalah keuangan atau accounting. Gitu. Nah, ini pengeluaran operasional, jadi ya tinggal di-input aja. Sebenarnya kuncinya sih di disiplin ya. Jadi ya setiap ada transaksi keluar, masuk, itu dicatatkan di sistem. Kemudian ya kalau emang ada yang aneh, itu langsung ditelusuri. Oke, selanjutnya. Yang lainnya. Jadi kalau di sistem kisinya ya, jadi dari operasional,
Jadi dari laba kotor tadi halo halo si connect ya. Dikurangi dengan cost operasional itu nanti itu dapatlah namanya itu laba operasi atau laba operasional ya. Nah, itu nanti biasanya digunakan, tapi biasanya kalau apotek sih sama lah, laba operasi hampir bisa dibilang kayak net profit lah. Kecuali Bapak Ibu semua sudah PKP, ya udah PKP ya mungkin ya. Itu nanti biasanya ada pajak-pajak lainnya tuh. Jadi makanya ada laba bersih sebelum pajak, kemudian ada pengeluaran pajak juga, mungkin menginput transaksi pajak gitu ya. Dan juga ada laba setelah dikurangkan ya dapatlah net profitnya itu berapa, gitu ya, laba bersih setelah pajak gitu. Dan ini semua sudah bisa diinput di apotek digital. Ya terutama apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah PKP, nah ini bahkan kayak PPN pun itu sudah bisa dihitungkan di sistem kita gitu. Gitu. Ya itu untuk pengenalan ya, sedikit untuk materi sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi. Oke, saya kembalikan dulu ke Tenaga. Oke, makasih banyak Pak Asnan atas pemaparannya. Sudah ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke sesi diskusi, boleh minta tolong kita mau adakan sesi dokumentasi dulu nih, Pak dan Bapak Ibu semuanya. Oh, oke, oke. Boleh semua peserta menyalakan kameranya sebentar aja ya, bagi yang bisa. Boleh dibantu ya dari tim Apotek Digital, Kak Hafid untuk screenshot ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, biar semuanya bisa pada buka kamera. Oke, sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera. Kita untuk halaman pertama dulu ya, saya hitung mundur. Aduh, maaf ya. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, tahan dulu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sebentar. Untuk halaman berikutnya, halaman yang kedua, eh, boleh ya tadinya sudah bergaya, tetap bergaya kembali. Siapa tahu masuk ke halaman kedua ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah mau menyalakan kamera. Oke, kita langsung masuk aja mungkin ya Pak ya untuk sesi diskusi Ya, boleh. sekarang. Mungkin sebelum kita masuk ke chat, ada yang mau langsung bertanya secara langsung nggak? Boleh raise hand dulu mungkin? Izin bertanya, Kak. Oh iya Ibu, silakan. Ibu Elfrina Hutapea, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Aduh, saya tadi ketinggalan nih. Tadi pasiennya rame, alhamdulillah jadi ketinggalan. Jadi pertama ini Pak, jadi saya senang sekali ya Apotek Digital sudah luar biasa ya. Cuma memang terus terang saya baru sebulan ini Pak mengoptimalisasi tentang laporan keuangan. Nah, cuma ada beberapa nih Pak yang saya bingung gini kayak gini kan. Ketika kita lihat daftar akun kas, nah itu mungkin Bapak bisa tampilkan misalnya daftar akun kas itu saya pengen setiap saat ketika melihat daftar akun kas itu sesuai. Jadi misalnya saya punya 4 rekening, oh di rekening saya ada ini. Nah saya senang banget tuh, saya lagi ngerjain itu. Cuma ada beberapa Pak misalnya yang contohnya ada uang lebih nih. Jadi kan pas habis mereka closing ternyata ada uang lebih itu 15.000. Saya sempat pusing tuh nyarinya. Kok nggak cocok ya ini ya? Ternyata uang lebih itu harus kita masukkan. Nah, memasukkannya waktu itu di kas utama ya itu satu. Itu satu. Jadi itu bagaimana tuh Pak kalau uang lebih nggak otomatis ya memang harus kita masukkan gitu ya Pak? Itu satu pertanyaannya terkait uang lebih. Nah, karena sempat pusing, oh ternyata Bu itu kan uang lebih, janjian uang lebih. Kedua terkait juga dengan retur yang tadi Bapak sampaikan. Jadi Pak, hari sebelumnya misalnya hari Senin yang lalu ada pasien belinya pakai QRIS. Nah, senilai 75.000. Lalu dia hari Selasa datang
Mbak ini salah Mbak. Ya memang ada kesalahan karyawan saya. Dia beli nebulizer tapi dikasihnya oksigen mask gitu. Sehingga memang kesalahan kita. Akhirnya kita boleh retur. Nah pasiennya itu retur sebesar 60.000. Nah terus pasiennya beli lagi lah. Ada beli sesuatu jadi dia nambah 5.000 cash gitu. Nah aku bingung tuh masukinnya. Masukinnya bingung nih gimana ya. Pasiennya sebetulnya beli dia nambah lagi. Ya pokoknya seperti itu. Akhirnya aku masukin QRIS juga gitu. Padahal, nah itu sempat bikin pusing juga tuh. Jadi ternyata walaupun dia pada hari Senin belinya via QRIS, tapi ternyata yang terpotong adalah kas utama ya Pak di hari Selasa. Jadi itu ternyata memotong uang kas utama di hari Selasa gitu. Sehingga ketika dia beli lagi sebesar 65.000, ada dia beli lagi barang 65.000, dia tinggal nambah doang 5.000 gitu. Nah, itu gimana juga. Itu pertanyaan kedua terkait retur. Yang ketiga adalah ini yang bikin aku mumet ya. Misalnya aku ada beli barang tuh Pak, aku ada beli barang, aku mengeluarkan tuh dari daftar akun aku. Misalnya ada beli barang senilai 500.000, mungkin secara online atau dia COD cash tapi dikirimnya tuh nanti barang belum belum datang. Jadi aku rekeningku udah berkurang 500.000 tapi karena barangnya belum datang, belum diinput Pak, seperti itu. Sehingga ya tetap selisih nih uang gitu, seperti itu. Padahal kan kalau ketika barangnya datang kita tinggal input faktur ya akan motong kan dari itu. Nah, seperti itu sih Pak, 3 pertanyaan. Terima kasih. Oke, sip. Makasih Bu Evelina. Semoga makin rame ya apoteknya. Alhamdulillah Pak. Oke, ini langsung jawab aja ya, Nadia ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama untuk supaya akun kasnya itu akurat ya tadi ya. Ya intinya sih emang pencatatan semua transaksi sih Bu ya. Dan jadi emang tidak ada transaksi. Jadi ya transaksi sekecil apapun yang ada di rekening itu emang mau tidak mau harus diinput di sistem. Gitu ya. Bahkan sesimpel kayak admin bank gitu ya. Admin bank pun juga harus diinput di sistem gitu. Makanya kalau di sistem kita sekarang pun itu sudah bisa input semua transaksi. Hanya saja kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang khusus, tidak transaksi yang khusus itu memang memerlukan apa ya? Memerlukan kita memang harus paham terkait dengan accounting. Yang mana nanti itu bisa inputnya itu melalui jurnal umum. Ya, contoh kayak ibu tadi kan ya misalnya ya saya udah beli nih misalnya kayak tadi ya barang, tapi ya barangnya belum sampai nih gitu kan. Barangnya belum sampai, kemudian ya tapi uangnya itu sudah dibayar kayak gitu. Dan nanti itu jadinya dicatat seakan-akan kayak piutang gitu. Jadi emang itu perlu sedikit mengakali dari sisi jurnalnya sih, journalingnya gitu. Karena emang kalau yang kita sekarang untuk faktur itu memang di inputnya mau tidak mau emang ya ketika barang datang itu di input disimpan karena memang itu secara otomatis diposting menjadi persediaan dan menjadi utang bisa jadi atau mungkin ya uang keluar seperti itu. Atau mungkin dia bisa aja kayak dibuatkan satu akun khusus ya untuk sebagai apa? Untuk menampung uang yang sudah dibayarkan tadi. Jadi seakan-akan sudah berkurang nih dari kas ini, kemudian nanti ketika barang datang baru kita gunakan akun tersebut untuk pembayarannya. Jadi itu juga bisa. Kemudian kalau uang lebih itu emang sebenarnya emang kalau untuk saran dari kami ya pasti itu memang harus dicatat dan kemungkinan besar itu ada transaksi yang lupa dicatat sih Bu. Itu emang harus ditelusuri kalau bisa ya. Tapi kalau emang nggak bisa, ya emang ya udah nanti akan dicatatkan dan bisa jadi nanti ketahuan itu ketika stok opnam biasanya. Ketika stok opnam, oke, ketahuan ternyata ada barang yang kurang nih. Oh kemungkinan barang ini nih yang ketika ada lebih uang lebih itu tidak sempat dicatat gitu. Atau mungkin ya ketika inputnya nggak sempat tercatat ya. Atau mungkin ya itu sih salah satu faktor yang paling mungkin ya. Kalau faktor lain ya mungkin kembalian pelanggan belum lupa dikembalikan gitu kan. Nah, kalau itu silakan cari aja pelanggannya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang pembayaran QRIS itu di sistem kita itu sebenarnya sudah ada MDR ya Bu. Itu nanti tuh bisa dimasukkan juga kalau misalnya ada potongan ya QRIS-nya. Tapi kalau misalnya QRIS-nya nggak ada potongan, ya berarti kan ya udah di inputnya kan apa adanya tuh. Harusnya sih kalau misalnya target akunnya pas, maka akan masuk ke akun tersebut.
Tapi kalau misalnya kayak cash ibu tadi, ternyata dia nambah cash, uang cash, betul Bu ya? Mm-mm. Nambah Jadi uang di cash ya, nambah uang kas 5.000 karena 5.000 ya. kita Hmm. mengembalikan 60. Kita mengembalikan uang 60 kan retur, terus dia beli lagi seharga Hmm. 65. Jadi dia cuma nambah 5.000. Nah, itu aku pada saat itu memasukkannya, aku pikir ya aku memasukkannya 60.000-nya QRIS, 5.000-nya cash. Ternyata itu Iya. menyebabkan enggak, tapi ternyata salah, Pak. Ternyata Hmm. harusnya aku masukinnya 65.000 ya cash aja. Nah, itu tuh kemarin Enggak. sempat Sebenarnya pusing. bisa, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu, jadi kan total belanjanya kan 65.000 ya, betul ya? 60-nya Total dari belanjanya. hasil returan. 60-nya dari hasil returan, 5.000-nya dia bayar cash. Oh, Nah, pada retur. Oke, oke, retur, oke, ini oke. retur. Jadi dia Hmm. hari Senin dia beli 75, hari Hmm. Selasa di retur senilai Hmm. senilai 60.000, terus dia belanja Oke. lagi senilai 65. Nah, aku pada saat itu Iya. memasukkannya 60-nya QRIS karena aku pikir kan QRIS kemarin Hmm. gitu. Oke, Tapi oke. ternyata salah. Benar. Sebenarnya benar, Bu. Jadi seharusnya sih Ibu inputnya di kas utama. Benar, kas Mm-mm, utama. Karena memang kembaliannya itu kayak ibaratnya Ibu harus kembalikan dulu nih 60.000-nya gitu ya. Baru mm-mm. nanti ketika dia belanja lagi, dia bayar 65.000 nih. Jadi dia bayar kurangnya aja 5.000 gitu kan. Tapi yang di input tetap 65.000 di kas utama. Di ini ya, tunai. Uang tunai. Padahal aku kagak Kayak gitu. terima kan, yang 60.000-nya aku nggak terima kan, gitu. Enggak, tapi Ibu harusnya memberikan 60.000 ke dia gitu. Heeh. Jadi secara nggak langsung ya Ibu juga terima nih 60.000. Jadi nanti tuh di transaksinya ada retur penjualan senilai 60.000, nanti ada penjualan 65.000. Jadi Ya, totalnya itu yang Ibu terima itu tetap 5.000 ya. gitu. Jadi di Artinya gini, pembukuannya nanti pas. artinya retur itu pasti akan mengurangi kas utama, Betul, walaupun itu dia selalu tunai. Hmm. itu prinsipnya gitu ya. Jadi Hmm. walaupun dia kemarin belinya QRIS, maka ketika dia retur atau akan mengurangi kas utama. Ya, oke. Hmm. Sama Betul, satu betul, lagi betul. Pak, terkait dengan kita kan pengen pencatatannya ini selalu dicatat. Nah, terkait buku kas Pak, kan buku kas itu ya kita pengen itu misalnya yang mengerjakan karyawan buku kas Pak Kak. Tapi konsekuensinya ketika fitur itu dibuka nanti jadi ketahuan semua kan, gitu. Jadi bisa nggak sih Pak, misalnya apanya tuh ditutup gitu? Jadi operasional itu bisa bisa dilakukan diinikan sama karyawan di Halo? input. Halo? Kedengeran nggak ya? Terus saya. Kedengeran, Pak? Oh iya, Oh, maaf Bu, tadi sempat keputus. Nah, boleh sedikit diulang nggak Bu singkatnya? buku kas Pak, fitur buku kas itu Hmm. kan semua pencatatan itu harus tercatat. Ya misalnya kayak ada sampah, ada pengamen, ada sumbangan, gitu kan, itu harus tercatat semua. Nah itu kan nyatatnya di buku kas ya Pak, nyatatnya di buku kas. Nah, Betul. ini sama ini kan yang misalnya yang nyatet aku, ini kan agak repot, nanti laporan. Nah, nanti itu Hmm. pengennya real Hmm. time, bisa dilakukan sama karyawan, misalnya dilakukan sama Hmm. karyawan. Nah, cuma konsekuensinya ketika fitur itu dibuka, jadi kan nanti kelihatan tuh semuanya. Kan bisa nge-track semua semua itu, Hmm. gitu. Betul. Mungkin bisa ditutup gitu. Jadi mungkinnya ya jadi akun kas utama aja yang dibuka di buku kas. Hmm. Nah, jadi yang Iya, iya, lain-lain iya, iya, iya. akun lainnya jangan terbuka gitu. Itu Hmm. mungkin Hmm. bisa Hmm. jadi masukan kalau memang jadi kan kita bisa menyerahkan itu kepada karyawan. Semua pengeluarannya Oh kan iya, iya, iya. "Bu, beli ini bu beli apa misalnya kan kita makan-makan, udah tolong kamu masukin gitu. Hmm. Beli Hmm. apa gitu, masukin bu tadi ada sumbangan RT bu masukin gitu. Hmm. 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 Oh, Oke, oke, gitu. oke, oke, oke. Mungkin bisa disetting itu. Hmm. Hmm. Seperti itu Pak. Sip, sip, sip tuh. Terima kasih atas masukannya. Sampai Sama-sama. saat ini sih kita emang belum ada sih, kayak hanya boleh transaksi ABC misalnya gitu ya. Karyawan Hmm. ini khusus transaksi ini boleh, tapi yang lain nggak boleh gitu. Tapi emang hak Hmm. aksesnya itu adalah ya udah transaksi keuangan gitu. Tapi emang kalau misalnya alternatif umumnya sih ya udah kayak ya karyawan mungkin input bayar aja kan mungkin catatannya gitu kan ya. Nanti yang ujung-ujungnya yang input tetap bagian keuangannya atau mungkin ya ibu sendiri selaku owner gitu. Jadi Tapi saya ya senang itu banget. nanti tetap. Hmm. Artinya kan
mudah-mudahan bisa dioptimalkan fitur-fitur keuangan di apotek digital ini. Jadi buat teman-teman Hmm, yang belum, ya diaktifkan lah, sayang banget kan gitu. Jadi saya sudah betul betul. memulai ya, udah senang banget. Cuma ya itu tadi itu beberapa kendala saya ya itu tadi gitu. Hmm. Ya Oke, terima kasih. sip Bu. Terima kasih Bu atas masukannya. Nah, yuk. Terima kasih Bu Elfrina. Semoga menjawab ya, terjawab semua pertanyaan dari Ibu ya tadi ya. Ya. Kemudian, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari kolom chat ya Pak ya. Dari Queen Pharma, Pak Indi Rizky di Kerinci. Untuk retur penjualan yang sudah berbeda hari, apakah akan memotong kas di hari kita input retur jual? Katanya Pak. Iya, betul, betul banget. Ya, jadi ketika retur penjualannya misal penjualannya kemarin, kemudian returnya hari ini, maka itu nanti seakan-akan kita ada uang keluar senilai sekian gitu ya, senilai sekian dan di hari ini, karena kan ya returnya hari ini gitu. Tapi nanti kalau misalnya dia retur tapi ganti barang lain, maka nanti kita tinggal input aja lagi, seakan-akan uang yang sudah kita kasih nanti kita tambahkan aja. Contoh kayak Ibu Elvina tadi ya, awalnya kan 60.000 di retur gitu kan, kemudian ya udah pura-pura misalkan pura-pura ngasih gitu ya dan nanti ya dia belanja lagi 65.000 ya udah tinggal tambahin aja lima ribunya gitu maka nanti secara pembukuan harusnya itu nanti sudah tepat sih itu jadi itu tidak mengurangi penjualan hari kemarin tapi akan menambahkan ada namanya retur penjualan di hari ini begitu Oke, terima itu ya kasih. Pak Eh, Indi Rizky. iya, sepertinya sudah terjawab atau ada follow up question dari Pak Pindi? Kalaupun nanti ada follow up question, boleh di ini lagi ya, di chat lagi aja gitu. Oke, untuk next question dari Apotek Sabena, Ibu Mutia. Apakah memungkinkan untuk khusus admin ada fitur edit HPP pada barang yang dijual? Kalau untuk input faktur biasa, biasanya akan muncul notif, tapi untuk barang konsi, kadang faktur konsinya sih kurang jelas dan ada kesalahan input harga. Masih untung, tapi pada saat bayar ke supplier konsi jadi kurang match, katanya Pak. Hmm. Oh edit HPP. Tapi untuk di khusus admin ya katanya ya. Iya, untuk saat ini sih belum ada sih. Ya. Jadi yang sistem kita catatkan itu ketika HPP pencet, ketika barangnya masuk ya, ketika konsinyasinya itu dimasukkan. Ya, case ini memang ada berapa juga yang masalah kemarin dapat laporan dari support ya. Itu case-nya adalah ya emang dari suppliernya itu mengubah harganya. Misalnya mungkin ada promo atau apa gitu ya. Jadi harga pokoknya diturunin atau mungkin ya kayak diganti fakturnya jadi pakai faktur baru gitu ya. Tapi saya sih lupa ya solusinya seperti apa ya kemarin ya. Ya nanti bisa coba ini deh diskusikan ke tim support ya. Tapi yang jelas sih untuk saat ini sih belum bisa mengubahnya secara langsung. Kalau misalnya mengubahnya lewat penyesuaian stok itu kayaknya agak aneh. Tapi yang paling umum sih ya kayak fakturnya dibatalin mungkin kemudian diinput ulang. Kayak gitu. Atau mungkin ya udah diretur aja dulu yang ada sekarang kemudian diinput ulang gitu. Karena emang ini berbeda-beda ya macam-macam. Kadang ya nggak tahu nih kalau yang udah terjual itu HPP-nya gimana? Apakah HPP-nya ngikutin yang baru atau tetap yang lama gitu. Jadi secara teknisnya emang ini agak sedikit repot sih. Karena emang banyak sekali case-case yang itu sendiri yang perlu kita pastikan mestinya itu kayak gimana. Dan itu berbeda-beda biasanya setiap supplier. Kayak gitu. Terutama untuk produk yang udah terjual ya. Oke, Gitu. semoga terjawab ya untuk Ibu Mutia. Untuk pertanyaan berikutnya dari Firza Andinata, gimana sih strategi stock of name tanpa tutup apotek? Oh, ini tentang stock of name ya. Hmm. Masalahnya tiap mau SO tapi barangnya terus keluar. Hmm. Agak di luar dari topik, tapi nggak apa-apa Pak. Silakan kalau bisa dijawab. Oke, oke. Iya, kalau masalah
Oh, oke. Maksudnya sedang off-name, tapi ternyata ada barang keluar terus ya. Ya sebenarnya kalau di sistem kita itu nggak masalah. Mengapa? Karena ketika off-name itu sebenarnya yang dicatatkan sistem itu sebenarnya bukan total stok pada saat itu ya. Tapi selisih antara stok real dan hasil perhitungan sistem gitu. Jadi itulah angka selisih itulah kalau misalnya ada selisih itulah yang disimpan oleh sistem. Jadi ketika dilakukan stop off name, maka sistem mencatatkan ini ada selisih satu, ini ada selisih dua, oh ini ternyata nggak tanpa selisih gitu. Jadi meskipun ada penjualan nantinya, itu nggak masalah. Karena sistem pertahankan itu adalah selisihnya. Kalau misalnya ada selisih. Jadi kalau misalnya nggak ada selisih, ya udah, maka sistem akan mencatatkan di off name itu tanpa selisih. Makanya nanti ketika disesuaikan pun ya kita nggak perlu menyesuaikan apa-apa kalau tanpa selisih. Tapi kalau misalnya ada selisihnya satu, ketika terjual kan selisihnya tetap satu gitu ya, benar nggak? Ya, fisiknya keluar satu, di sistem pun keluar satu. Ya makanya nanti ya otomatis ya selisihnya tetap terjaga. Nanti ketika Bapak Ibu melakukan cross check lagi nih, misal mau verifikasi ataupun perlu melakukan penyesuaian stok, sebelum melakukan penyesuaian stok dicek dulu, benar nggak nih? Ini stoknya mungkin salah hitung gitu kan ya. Kalau emang ternyata, oh ya emang kayaknya emang stoknya hilang deh, ya udah berarti mau nggak mau harus disesuaikan dan kemungkinan besar ya ketika penyesuaian itu selisihnya itu ya satu kayak gitu. Jadi kita bukan patokannya itu ketika stok pada saat off-name gitu ya. Karena kalau misalnya yang disimpan itu hanya stok pada saat off-name, ya stoknya kan ya terus berjalan, terus kepotong. Tapi yang kalau misalnya untuk yang stok off-name yang baru ini, yang kita simpan itu adalah selisihnya itu. Jadi kalau misalnya ada transaksi jual, beli, itu pun nggak masalah sebenarnya. Ya karena nanti tetap tercatat itu ya selisihnya itu sekian gitu. Dan mestinya sih kalau misalnya tidak ada yang hilang lagi ya pada saat off-name antara pada saat off-name ketika sampai ketika penyesuaian stok itu nggak ada yang hilang lagi, ya mestinya sih harusnya sama selisihnya gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja. Gitu. Bisa dibilang Itu Pak ya. dikuranginnya itu dari data real time yang ada gitu ya Pak ya, berarti. Iya, betul. Jadi data real time yang kita sekarang ada berapa gitu kan. Jadi ketika dia melakukan penyesuaian stok, baru stoknya berubah. Gitu. Jadi ketika stok off nanti ya stoknya belum berubah. Jadi stoknya masih gitu aja. Gitu. Tapi nanti makanya ketika klik penyesuaian stok ataupun melakukan verifikasi, itu perlu dicek lagi. Kalau misalnya memang ada penjualan ini ya intinya sih ya ngecek lagi totalnya ada berapa, kemudian fisik dibandingkan dengan yang ada di sistem. Kayak gitu. Mestinya sih selisihnya sih tetap sama kalau misalnya ada selisih. Oke. Semoga terjawab ya untuk Kak Mm-mm. Firza Andinata. Kalau misalnya ada follow up question boleh di chat lagi aja ya. Nanti kita bacakan kembali. Kemudian untuk berikutnya dari Apotek Borneo Sehat Ibu Devi di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tolong infokan bisa nggak ya modal dan laba ditahanannya di nol oleh aplikasi. Soalnya kacau bener laporan neracanya saya Kakak. Maksudnya laporan neracanya kacau. Soalnya ini nih, yang mungkin yang kemarin ya, Pak, apa Ya, 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 ya. aplikasi? Oke, oke. Ya, nangkep. Ya, jadi sebenarnya kalau ini sih sebenarnya bisa dilakukan di jurnal umum sih. Nah, kalau misalnya ibunya udah pakai Pro ya, itu bisa input jurnal umum. Itu semuanya bisa custom banget lah. Gitu ya. Jadi transaksi di sana ya bisa aja kayak ngubah, mindahin dari sini ke sini, gitu ya. Dari laba tahannya kemudian diubah, masukkan ke akun lain dulu gitu. Atau mungkin ya ada namanya ya transaksi penyesuaian misalnya gitu kan. Jadi ya udah akun-akunnya kayak dinolkan yang beberapa gitu. Atau mungkin ya di set dengan angka sekian, itu bisa banget. Ya, tapi emang itu lewat fitur jurnal umum untuk menyesuaikan neracanya. Karena emang kalau neraca ini eh, emang mau nggak mau ya emang harus diimbangi dengan itu sih yang jurnal umum sih. Karena emang ada banyak ya mungkin transaksi-transaksi yang memang tidak diakomodir tuh. Yang kalau misalnya kita akses lewat buku kas gitu ya. Tapi ya kalau dengan adanya jurnal umum ini tuh kita bisa bebas banget tuh mindahin saldo antar akun dari akun A ke akun B, debit, kredit gitu ya. Atau mungkin ya bikin akun baru kemudian pindahin saldonya ke sana supaya benar-benar real nih sesuai dengan kondisi bisnis Bapak Ibu sekalian. Gitu.
Itu ya Bu Devi ya. Semoga menjawab ya Ibu Devi. Atau ada follow up question, silahkan. Kalau tidak ada, lanjut ya ke Ibu Azizah. Izin bertanya, apakah bisa ditambahkan menu aging AP dan aging AR? Terima kasih. Izin apa itu ya? Untuk Ibu Azizah, apa mau eh, buka suaranya? Ah, biar bisa dijelaskan lebih. Ya, Iya, selamat siang Bu. siang. Iya. Bertanya, ini terkait pertanyaan saya tadi itu aging AR sama apa maksudnya AR itu piutang, AP hutang. Kalau yang sekarang ditampilkan di apotek digital itu kan hanya menampilkan apa namanya list hutangnya berapa, hutangnya apa saja dari supplier mana aja, terus piutangnya juga. Tapi untuk terkait agingnya itu belum ada. Kalau ditambahkan itu kira-kira bisa apa enggak ya? Ya ini baru sih, baru ada ya. Nggak salah dari super sih, kayak saya belum ada terima CL. Putus-putus ya. Maaf Pak Asnan, agak putus-putus. Sepertinya ada masalah koneksi sebentar ya dari Pak Asnan ya. Mohon Oke. ditunggu ya Bapak Ibu. Apa? Putus-putus. Dari halo Pak Asnan. Oh, nggak putus-putus ya? Sekarang Iya, udah aman? sekarang udah aman. Halo? Oke, Oh, oke. oke. Oh, oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, jadi terkait dengan account receivable sama account payable ya, agingnya, itu saat ini sih belum ada sih untuk rekap ya. Tapi cuma yang ada cuma ininya aja, kayak ya, jatuh temponya kapan gitu. Dan itu pun bisa di short gitu ya. Gitu. Jadi itu nanti untuk lebih lanjutnya mungkin bisa diinfokan aja Bu ke tim support ya, support kami. Itu nanti ya kayak keperluannya seperti apa, atau mungkin memang Ibu sendiri juga udah punya nih contoh laporannya seperti apa gitu ya. Oh ya misalnya ada laporan list utangnya sekian, kemudian ada agingnya sekian dan lain-lain gitu. Itu nanti bisa tim development kami pelajarin lah gimana baiknya menampilkan laporan tersebut. Ya, baik Itu ya Pak. Bu Terima kasih. Aziza ya. Ya, Sama-sama. saya ada pertanyaan lagi, boleh Pak? Silakan. Boleh, boleh. Ini terkait masih enggak jauh-jauh dari hutang ya. Untuk yang di menu faktur pembelian Pak, kalau di situ kan ada nomor faktur, terus nomor SP, dan kalau saya lihat sih nggak ada nomor faktur pajak Pak. Nah kalau untuk kami yang sudah PKP itu kan sangat perlu ya data nomor faktur pajaknya berapa. Nah, apakah itu bisa ditambahkan ya Pak? Ya. Iya, iya, iya. Ya itu baru akhir-akhir ini juga udah ada yang Ya. mengusulkan itu ya. Mm-mm. Ya itu sedang dipertimbangkan sih Bu, oleh tim Ya. kami ya. Karena emang challenge-nya itu adalah faktur pajak ini kan dapatnya kan kadang nggak tahu kapan ya. Sebenarnya kadang ya pastinya kan faktur barang datang duluan datang, Mm-mm. kemudian itu yang diinput dan faktur pajak kan belakangan tuh biasanya. Atau mungkin ya keluarnya itu ketika penagihan tuh. Gitu ya, benar ya. Kalau di sini sih Sudah dibayarkan. rata-rata langsung dilampirkan waktu penagihan. Penagihan atau ketika barang datang? Penagihan ya. Penagihan, Pak. Ya. Cuman memang dari tanggalnya sesuai dengan ini pengiriman barang sama. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Nah, karena kondisinya sekarang tuh kalau misalnya kayak transaksi kita itu sebenarnya kita nggak bisa kayak diedit gitu ya. Nah, tapi nanti Iya. yang kayak contoh kayak nomor faktur pajak itu emang bisa jadi usulan sih. Ya nanti kita akan ya mungkin keperluannya mungkin untuk cross check ya. PPN masukannya beneran nggak nih diinput Iya, sama iya, iya PPR betul, Pak. gitu ya. Iya, Karena iya kan kalau nggak betul. diinput kan ya artinya nanti ya pajak kita juga membuk juga gitu. Oke, Bu, nanti itu Iya. udah dipikirkan sih oleh tim.
untuk Ya, PKP ya. oke, Pak. Hmm. Ini pertanyaannya ada batasannya nggak ya, Pak? Saya ada lagi soalnya, Pak, pertanyaannya. Silakan Bu. Pak Ini, Asnan siap Pak Kalau Asnan. kalau yang ngomong langsung boleh Bu, nggak ada batasan Bu. ya, ini terkait persediaan, Pak. Jadi kalau di sini apa namanya, masalahnya tuh gini. Kita jual barang atas batch A, tapi yang terjual di sistem itu batch B. Mungkin dia ngebacanya ini ya, Pak, dari barang yang ED-nya paling dekat. Nah, tapi secara fisik yang keluar tuh ED yang satunya lagi, bukan ED yang itu. Nah, itu kalau di apotek digital, apakah ada fitur barcode ya, Pak, yang kita bisa scan barang yang keluar tuh yang mana gitu. Jadi untuk penjualan Barcode tuh pakai di scan kode batch gitu barcode. sebenarnya. Ya mungkin Yang di scan seperti yang barcode di apa nih Bu? Alfamart gitu. Nah, Alfamart itu itu saya, sebenarnya itu barcode-nya barcode nggak ada kode batch Bu. Itu sebenarnya ke SKU-nya aja. Jadi tidak oh, melekat sampai stok. Betul. Di Alfamart pun gitu. Jadi sebenarnya mereka pun juga ya pasti ada selisih-selisih juga terkait dengan batch. Karena kan ya namanya pelanggan kan ngambil asal aja kan. Ada yang belakang, ada iya. yang depan diambil gitu kan. Dan pada akhirnya sih pasti ada selisih itu kalau misalnya batch-batch tadi. Tapi saya yakin sih kayak Alfamart sih juga mungkin nggak ngitung sampai batch kok. Sampai Oh, itu ED juga ngebacanya kayaknya. dari Jadi barcode itu hanya sekedar SKU-nya aja. Nah, makanya kalau untuk tipsnya yang untuk ini ya emang harus disusun dan ketika stok opnam ya bisa dicek. Kalau emang mau order ternyata ada yang beda nih tinggal di penyesuaian stok aja. Oke, Pak. Gitu sih. Oh, berarti sementara ini belum ada fitur yang scan walaupun by SKU ya, Pak? Atau sudah bisa kalau pakai SKU? Halo, Pak. Pak Asnan, maaf, putus-putus lagi Pak Asnan. Iya, ada tapi udah Oke. bisa loh, udah bisa. Scan barcode udah bisa loh. Jadi ya halo, Oh, nggak bisa. Iya, halo, iya. Iya, Pak. udah enggak ya? Sip, Oke, udah. oke, oke. Sip. Ya jadi kalau untuk yang Alfamart pun itu Alfamart Indomaret ya itu pun mereka pun ya scan-nya pun cuma SKU. Jadi ya ujung-ujungnya nanti ketika mau milih kode batch mana ya mereka sih nggak sampai sejauh itu. Tapi kalau memang untuk apotek ini kalau memang ibu mau pengen pilih nih pengen ngeluarin yang batch ini yang ED ini gitu ya itu bisa juga di sistem kita sekarang. Itu di daftar penjualan sekarang tuh tinggal klik faktur penjualan aja itu nanti bisa pilih tuh. Tapi ya repotnya ya Bapak Ibu harus isi itu pilih yang ED yang mana gitu ya. Kalau misalnya Hmm. ED ini cuma ada satu, satu lagi ada ED-nya yang ini, yang ED yang lain gitu ya, itu bisa jadi ya Bapak Ibu ada dua baris gitu ya, produk yang sama, tapi itu dengan yang berbeda gitu. Nah repotnya di sana. Jadi kita kembali lagi sih, ini mau detail banget tapi agak sedikit repot, atau ya udah kita pengen yang simple aja, tapi pada akhirnya nanti kita tetap sesuaikan tuh melalui penyesuaian stok gitu. Kalau saya sih prefernya ya ya udah untuk transaksi penjualan yang paling penting sih melayani pelanggan dengan cepat gitu. Gitu. Yang penting ya produk ED jangan dijual lah gitu. Nggak salah kan sudah ada juga ya fitur untuk Ya. membatasi itu. Itu ya Bu Oke, Aziza Pak. ya. Iya, Pak. Pak, ada lagi, Pak, pertanyaannya. Maaf ya, Pak. Ini terkait kontak ya, Pak. Di sini kan ada supplier. Waktu kita mau create supplier baru, itu kan muncul, ini sepertinya baru ya, Pak. Sebelumnya belum ada. Checklist supplier ini adalah mitra apotek digital. Itu nanti ngaruhnya di mana ya, Pak? Oh iya iya iya. Ya jadi tim kita sekarang sedang bikin supaya kalau misalnya ada supplier nih yang pakai kita gitu ya, apotek digital, kemudian ya dia kan kadang ya apotek yang bercabang ya beberapa cabang, itu kan ada satu Oh, supplier yang iya. mana ya pakai apotek digital juga gitu. Dan nanti ya dia enak banget tuh kayak kalau misalnya ngirim ada input penjualan otomatis masuk ke pembelian si apotek ini gitu. Gitu. Jadi nanti Hmm. ngelink tuh datanya. Jadi si apotek yang membeli tadi itu nggak perlu input ulang fakturnya karena cukup ngambil aja dari yang dibuatkan oleh suppliernya yang mana juga menggunakan apotek digital.
Ya dengan catatan tadi SKU-nya sama sih. SKU-nya sama, kalau nama produk nggak masalah, tapi SKU dan satuan yang paling penting. Karena kalau misalnya satuannya ada yang tidak terdaftar, ya otomatis nanti nggak valid datanya. Seperti itu, Bu. Oh, itu nanti ngaruh ke pencatatan akuntingnya gimana tuh? Apakah dia akan tetap masuk ke piutang usaha dan hutang usaha Betul, kalau nomor tetap. pembelian? Itu hanya Oh, tetap membantu ya? untuk penginputan aja. Jadi nggak perlu input Oh, dua kali nih. Karena memang sudah diinputkan di faktur penjualan si supplier, jadi ya ngapain apotek input lagi gitu. Nanti paling cuma nge-review aja, nanti simpan. Nanti pembukuannya pun tetap sama seperti biasa masing-masing. Kayak gitu. hmm. Pak, boleh satu lagi, Pak? Ini terkait laporan penjualan, Pak. Kalau Mm-mm. saya lihat laporan laba rugi di penjualan bersihnya, itu kan dia nominalnya beda ya, Pak, sama yang di menu laporan penjualan. Nah, kalau dilihat di laporan penjualan, di menu laporan penjualan itu hanya dari nama barang dikali dengan harga pokok. Tapi kalau di yang net di laba rugi itu sudah dikurangi diskon. Nah, pertanyaan saya, diskon-diskon yang sudah kita buat itu nanti dia akan mengurangi di harga atas barang yang mana ya, Pak? Maksudnya contoh di satu nota nih ada Oke, paham. penjual ya. Mm. Jadi itu kembali lagi, Ibu nginputnya itu diskonnya itu di produknya atau di luar. Kalau misalnya di luar, maka itu tidak akan didistribusikan ke masing-masing produk. Gitu ya. Nanti itu akan Oh, dicatatnya ya tetap ya diskon tambahan lah, diskon faktur lah kalau misalnya kalau dari PBF ya biasanya. Kalau PBF masih mm-mm. kayak kan ada diskon faktur 1% nih, nah itu dikenakan secara nggak langsung ya ke semua produk gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu di luar produknya gitu. Jadi makanya kalau yang di laporan penjualan itu munculnya nanti itu adalah diskon khusus produk tersebut aja. Tapi kalau misalnya ada diskon yang di luar produk tersebut, diskonnya di luar gitu ya, maka tidak akan Mm-mm. mengurangi penjualan produk tersebut. Kayak gitu. Oh gitu, oke Pak. Mm-mm. Ya itu, mohon maaf ini berhubungan sama yang ditanyakan Bu Aziza. Ya kenapa sih Pak itu? Mm-mm. Kenapa bisa beda sih Pak di laporan penjualan sama Mm-mm. di rugi laba? Misalnya kita mau lihat omset bulan Mm-mm. ini kenapa berbeda gitu di laporan penjualan sama Mm-mm. di yang kita lihat di rugi laba? Karena diskon-diskon Mm-mm. ini. Mm-mm. Betul, Bu. Salah satunya itu tergantung Ibu melihatnya di laporan penjualan itu apa. Misal Ibu lihatnya laporan penjualan per produk. Ya, kalau secara total bisa jadi ada embalase kan, ada biaya servis, ada jasa. Nah itu nggak dimasukkan di laporan penjualan per produk. Tapi kalau di laporan keuangan itu emang apa ya itu bisa bilang ya helikopter view-nya lah ya. Jadi semuanya itu sudah dimasukkan di sana gitu. Jadi kalau emang mau lihat detailnya emang di laporan keuangan itu udah dirangkum. Tapi kalau emang mau lihat yang detail per itemnya, ya itu bisa lihat per produk. Tapi emang mungkin ada selisihnya dan bisa jadi itu dari embalase, servis gitu, dan diskon tadi atau mungkin biaya tambahan lainnya. Yang mana itu tidak didistribusikan ke masing-masing produk. Gitu, Bu Dineres. Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat omset kita bulan ini berapa sih? Gitu. Itu sebetulnya ngelihatnya di laporan penjualan ya Pak? Lebih pas laporan keuangan, Bu. Laporan keuangan. Kalau laporan keuangan kan berarti sudah ditambah-tambah sudah dikurangi dengan diskon-diskon gitu ya? Oh lebih Ada pasnya di di sana kan ada komponennya Bu. Tadi kan sudah ditunjukkan ya. Itu kan ada komponen-komponennya, ada penjualan produknya sebelum diskon gitu ya. Kemudian ada diskon di bawahnya. Gitu. Jadi di laporan keuangan itu sudah kita jabarkan tuh, kita pisah-pisahkan penjualannya penjualan, diskonnya diskon, bahkan retur pun ya retur. ya. Itu Bu Rina ya. Oke, terima kasih Oke, atas. gimana? Lanjut lagi. Kirim ke grup. Ada yang mau bertanya? Grup struktural. Eh, Kayaknya ada yang Oh. bocor ya, sebentar. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Queen Pharma, Pak Pindi Rizky ya di Pada menu keuangan
utang usaha pada pojok kanan ada plus catat uang. Ini fungsinya untuk apa ya, Pak? Catat apa? Catat uang. Catat utang ya. Catat utang, iya, plus catat utang Hmm. katanya. Ini Itu untuk fungsinya untuk apa? menginput transaksi utang usaha tapi tanpa faktur ya. Jadi nanti di sana bisa pilih tuh, ini nanti lawan transaksinya apa. Apalagi kalau misalnya Pro, itu nanti bisa pilih nih, ini akun lawan transaksinya apa. Nah, ini nanti bisa salah satunya digunakan kalau misalnya migrasi dari sistem lain nih, migrasi dari sistem lain ke apotek digital, tapi pengen utangnya itu tetap tercatat gitu di sistem. Jadi utangnya misal di sana ada 10 utang PBF yang masih aktif itu yang belum dibayarkan, nah, itu tetap tercatat di apotek digital gitu. Karena kan ya utangnya kan nggak bisa auto lunas ya pindah sistem gitu. Nah, jadi ya tetap harus dipindahkan supaya tetap terekam seperti itu. Jadi itu salah satu solusi yang kita tawarkan dengan cara bisa menginput transaksi utang secara manual. Atau mungkin ya bisa jadi nih, misal ada pelanggan atau mungkin karyawan gitu ya. Kan bisa aja ya kayak minjam uang apotek secara ini ya, secara langsung ke ownernya dan ya udah dia diberikan pinjaman itu misalnya dalam tempo sekian hari gitu kan. Nanti itu juga bisa dicatatkan di piutang ya. Nanti bisa catatkan secara manual. Jadi tanpa transaksi penjualan ataupun pembelian. Oke, Pak Pindi sudah terjawab. Kalau belum, nanti boleh ya di chat kembali. Eh, Kemudian kita langsung next aja kali ya Pak ya. Ini sih ada pertanyaan kembali nih dari Pak Pindinya juga. Mungkin berbeda ya pertanyaan berikutnya. Apakah bisa disetting dimunculkan pembuat data atau yang input data pada faktur pembelian, daftar utang maupun piutang? Karena kita ada beberapa akun yang melakukan penginputan katanya. Nanti coba diekspor aja atau mungkin tidak bantuan support. Itu ada kok. Nanti tinggal diklik aja tabelnya itu. Itu bisa coba contohkan. Daftar utang maupun piutang kan gitu. Maaf, yang mana tadi ya pertanyaannya? Yang mana Yang, tadi pertanyaannya? yang apakah bisa Pak Pindi disetting? ya? Iya Pak Oh ya Pak Pindi Pindi ini Rizky. ya. Heeh. Ya, bisanya itu di faktur pembelian. Eh, Faktur pembelian. Bisa, nanti minta bantuan support aja. Nanti akan ditunjukkan ada. Jadi semua tabel yang ada di apotek digital itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu bisa custom ya, mau nampilin data apa saja. Nah, nanti di samping cari data itu ada tombol sebenarnya, tombol atur pencarian gitu ya, atau tampilan kolom. Nah, nanti bisa tampilkan aja, aktifkan aja data-data yang menurut Bapak Ibu sekalian itu perlu ditampilkan di tabelnya. Nah, maka nanti datanya akan ditampilkan gitu. Karena memang data-data yang diinput ini kan memang banyak ya. Bisa ada ya macam-macam lah. Apalagi kayak produk itu kan banyak banget jatuh temponya, atau mungkin ya diskonnya, pajaknya, mungkin ada hal-hal lain juga yang perlu diaktifkan gitu kan. Itu tinggal diaktifkan aja di sana. Jadi emang defaultnya itu tidak kita tampilkan semua, karena ya supaya tidak terlalu ramai lah tampilannya. Jadi kita hanya menampilkan poin-poin pentingnya aja. Nanti bisa di custom kok itu. Oke, semoga menjawab ya Pak Pindi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari apoteker Rizka Farma, Pak mohon dibantu tipsnya untuk mulai merapihkan laporan keuangan dengan kondisi kas utamanya nggak real time dan sudah ketumpuk dari awal pakai mulai apotek digital. Mungkin juga sama nih dengan pertanyaan dari apotek Rosinta Sipayung ya di Puskesmas Sari Budolok ya. Agak mirip pertanyaannya, hal awal atau prosedur yang harus dibuat gitu.
jika sudah kacau dari awal supaya kedepannya lebih tertata rapi sesuai sistem gitu, Pak. Hmm, oke. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk tipsnya ini emang yang paling memungkinkan sih ya kalau misalnya Bapak Ibu ada di paket Pro ya, itu nanti bisa langsung sesuaikan akun-akunnya. Tapi ya pastinya di sini ya, balik lagi Bapak Ibu sendiri sudah cukup familiar belum ya dengan akuntansi gitu ya. Tapi kalau misalnya belum cukup familiar, ya paling nanti ya di-set aja dengan akun-akun yang ada sekarang. Tinggal ditambahkan aja transaksi-transaksi yang nggak ada itu lewat jurnal umum. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang pertanyaan ini tadi, kalau yang sudah kacau banget ya emang udah harus direset ulang. Jadi ibaratnya kayak diopnam lah. Jadi bukan hanya stok doang ya yang diopnam, tapi juga kayak uang tuh ya dia harus diopnam. Jadi ya dicek nih di akun bank A, bank B, bank C gitu ya. Itu ada berapa uangnya, kemudian itu yang dimasukkan pada saat ini. Dianggap nih Bapak Ibu sekalian tutup buku biasanya itu di akhir bulan gitu ya. Tanggal 31 atau tanggal 30. Berarti ya ketika di awal bulan Bapak Ibu harus ngeset itu semua pokoknya harus sesuai gitu ya. Kayak saldo, semua saldo harus sesuai, persediaan juga pastinya harus sesuai, dan uang kas yang ada di bank-bank juga semuanya harus terinput di sistem dan sama secara nilainya gitu. Nah itu untuk awalnya aja. Dan sebenarnya yang paling sulit itu adalah bukan untuk ininya sih, tapi lebih ke konsisten dalam penginputannya gitu. Makanya kadang ada beberapa apotek juga ya, terutama yang udah PKP kan ada finance khusus tuh untuk pembukuannya. Ya seperti itu Bu Rosinta Sipayung sama siapa tadi? Apotek Kurnia Sehat ya. Pak Adnan Pak izin Rizka. menambahkan Pak. Silahkan Pak Ibu Mm-mm. Elfrina. Mm-mm. Ibu nih kalau pengalaman saya, mungkin ini agak teknik kali Pak ya. Jadi Mm-mm. ibu-ibu masuk ke daftar akun kas. Nah ini kan kita banyak nih kayak kas utama kita misalnya sampai berapa miliar gitu karena kita udah bertahun-tahun nggak kita keluarin tuh. Nah, nanti Uangnya ibu-ibu sekian miliar kok. ya, nanti ibu-ibu bikin judulnya waktu aku sih ya bikin penyesuaian lah, tambah Mm. akun. Nah, dibuang ke situ Bu, transferin ke situ. Jadi pertama adalah kita benar yang disampaikan Pak Asnan, kita stok opnam dulu. Di BRI kita berapa, di BCA kita berapa, di uang kas utama berapa. Lalu kita bikin Bu namanya akun penyesuaian. Lalu dari situ kita buang-buangin ke sana. Kita buang-buangin ke sana, sesudah itu kita nonaktifkan. Kalau aku dulu kemarin begitu, benar nggak tuh Pak? Mm. Ya sebenarnya sih kalau dicatatkan sebagai akun kas sih kurang pas Bu. Tapi sebenarnya itu lebih tepatnya itu dicatatkan sebagai akun sendiri, tapi bukan akun kas gitu. Karena kan uangnya nggak ada ya. Kalau akun kas itu kan memang ya uangnya ada gitu. Jadi kalau sekian miliar tadi dicatatkan kayak di akun kas, akun penyesuaian namanya. Tapi nama apa ya statusnya itu di bawah akun kas ya secara posisi akunnya. Ya maka nanti akan tercatat di laporan neracanya itu tetap sebagai kas gitu. Jadi Memang seakan-akan apotek punya neracanya uang itu sekian gitu kan. Nah, padahal nah, betul sebenarnya gitu. betul. Jadi Tapi emang habis itu aku bagus salah nonaktifkan. satu. Gimana Bu? Ya, habis itu kan aku nonaktifkan, tapi ternyata di neraca masih kacau. Mm-mm. Iya masih nongol juga, tapi setidaknya aku eh, udah lumayan lah ngeliat nih daftar akun kasnya udah bener nih gitu. Bahkan tiap hari Ya. kan aku lihat ini kenapa nih selisih? Oh ternyata ada admin bank 14.000. Lalu aku Mm-mm. keluarkan di buku kas pengeluaran Mm-mm. admin bank seperti itu. Ya lumayan lah udah bisa kepake Mm-mm. dikit gitu walaupun belum sempurna gitu. Iya. Seperti itu. Semoga membantu. Mantap Bu, sampai bermiliar-miliar Bu. Wih. Ya kan udah bertahun-tahun kagak diiniin. Keren banget. Oke deh. Kalau dari chat ini sudah selesai semua nih pertanyaannya, atau Mm. mau ada lagi tidak ya yang mau membuka suaranya atau kameranya gitu untuk bertanya secara langsung kembali? Mumpung Pak CEO-nya sendiri nih yang ngejawabin. Silakan. Ya mumpung ada Bapak CEO-nya langsung, itu ada beberapa yang kemarin masukan, semoga bisa diakomodir terkait dengan KPI. Nah, itu kan juga KPI ya Pak, KPI KPI ini kan belum menyatu ke gaji tuh.
Nah, gitu kan. Misalnya bikin kalau produk fokusnya. Nah, misalnya ngejual, nah itu bisa masuk ke gaji. Atau misalnya dia menambah member. Jadi kalau menambah member dapat sekian ke gaji, itu jadi kayak kayak apa namanya, insentif. Nah, kan kita ada gaji pokok, ada gaji 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 inilah ya yang sifatnya apa sih namanya tuh, yang nggak tetap lah Tunjangan. iuran. Nanti mudah-mudahan itu ada Tunjangan diberi rumah, Bu, 50 juta. bisa aja nanti bisa di demo saya gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi mungkin antara KPI sama gaji mudah-mudadan bisa Iya, nyambung. iya, iya, Kedua iya. juga absensi Pak. Absensi itu ya kalau di kami kan yang PNS mungkin bisa nih. Jadi foto absen itu tidak bisa dilakukan di lokasi yang bukan apotik. Atau bisa tapi dikasih jarak lah. Jadi ini kita lagi mengoptimalisasi di default itu kan, supaya nggak telat kan absen aja dulu. Nah kan capek kalau kita ngeliatinnya dia absennya di mana gitu. Itu masih diizinkan. Selanjutnya juga untuk absensi ini juga kalau bisa diakumulasi Pak. Jadi bulan ini si A itu telatnya berapa menit gitu loh. Jadi langsung kita dapatkan itu, nggak usah kita ngeliatin satu-satu. Selama ini kan tanggal 1 dia telat sekian menit, tanggal 2 dia telat sekian menit. Nah itu sebetulnya saya harus masih ngolah lagi tuh gitu kan. Biasanya kalau itu kita bikin peraturan nih Pak, kalau telat kurang dari 150 menit maka aman, tapi kalau di atas 150 menit maka nanti kena potongan sekian. Nah itu nanti kita bisa masukkan ke dalam ketentuan gaji juga gitu, seperti itu. Biasanya anggaplah ditolerir 5 menit sehari, 5 kali 25 maka 125, maka nanti kita bikin aturan. Jadi pengennya bisa langsung melihat tuh Pak, oh bulan ini telatnya berapa sih A, si B, si C, jadi nggak usah ngolah data lagi. Mungkin itu sih Pak masukan dari saya, semoga bisa segera Oke, sip. sip. Terima kasih. Ini Bu Evina emang paling sering ngasih masukan gitu ya. Dan memang ini kita perlukan sih. Dan emang kalau di apotek digital emang kita emang perlahan ya Bu ya. Jadi emang setiap masukan itu emang kadang ya sih kita memikirkan lagi, kembali lagi ke effortnya, kemudian juga seberapa banyak yang menyarankan. Tapi emang kadang ya emang kita ke-trigger sendiri kalau emang ada yang menurut kita simple dan ya itu juga bisa membantu meskipun nggak seberapa user yang menggunakan fitur tersebut, ya maka kan tetap kita kembangkan gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain juga kalau misalnya ada saran ataupun mungkin ada kesulitan gitu ya dalam penggunaan apotek digital itu ya feel free aja langsung sampaikan ke tim support kami ya. Karena nanti biasanya kami juga akan ada rekapan kok. Ada masukan A, B, C, kemudian ya nanti yang mau kita eksekusi dulu bagian mana, nanti akan kita coba prioritaskan gitu. Dan biasanya kita prioritaskan itu selalu yang paling gampang, tapi ya value-nya ini yang paling membantu gitu. Jadi emang harap bersabar nih kalau misalnya emang ada fitur-fitur yang kok lama banget ya rilisnya gitu ya. Ya karena memang kita kembali lagi sih itu emang mencari cara yang paling efisien ya untuk mengembangkan fitur tersebut. Karena memang prinsip kita sih bukan cuma fitur itu ada ya, tapi juga mudah digunakan dan mudah dikembangkan gitu. Karena kalau misalnya ada aja sih ya, tapi nanti kita juga harus pandu usernya karena memang saking sulitnya ya menggunakan fitur tersebut ya, itu akhirnya merepotkan kita juga gitu. Makanya kita akan coba optimalkan. Jadi masukan-masukan dari user, feel free untuk disampaikan aja. Nanti akan tim kami catat, pasti ya kemungkinan sih nggak akan ada yang lewat ya. Hanya saja mungkin ada yang belum diprioritaskan aja. Gitu. Oke, masih ada nggak ya? Udah kayaknya ya. Sudah nih, benar nggak ada ya? Oke, sepertinya mungkin sudah cukup sekian mungkin ya Pak ya untuk kelas Mohon sharing maaf hari Bu. ini. Oh ya, oh ada Ibu Azizah ya. Oke deh, Iya, terakhir tuh. satu lagi Bu Boleh, pertanyaan. boleh. Silakan, silakan. Ini terkait menu gaji karyawan, Bu. Kalau saya lihat ini kan saya udah pernah nyoba sih di sini
untuk gaji karyawan, waktu kita akan memverifikasi datanya, itu dia jurnalnya otomatis ke beban gaji ya, Bu. Nah, kalau misalkan kita bisa nggak setting itu jurnalnya mau ke mana? Soalnya kita pakainya accrual basis, jadi kita catat dulu di bulan lalu, terus kita baru bayar di awal bulan depan. Jadi waktu kita klik verifikasi itu baru apa namanya? Baru dibayar gajinya. Pembebanannya di bulan lalu, terus pembayarannya di bulan depan gitu. Apakah kita bisa setting jurnalnya di menu perhitungan gaji? Oke. Gitu, Bu. Mhm. Saya sih lupa sih ya untuk spesifik itu ya. Tapi nanti boleh disampaikan lagi aja Bu ke tim support ya supaya nanti diteruskan ke tim ini ya yang terkait. Nah, yang jelas sih kalau misalnya untuk gaji, ya, kalau nggak salah sih langsung ya Bu ya, langsung di ketika konfirmasi itu ya langsung dipotong ya pasnya gitu ya. Iya, iya langsung Sedangkan ke biasanya ini. kayak jadinya utang ya Bu ya, sedangkan ya kayak Iya, jadi utang dulu, hutang dulu, iya. hmm, Mm-mm. baru nanti di bulan depannya jadi terlunasi utang. Iya, iya, iya. Ya, Boleh, Bu. oke. Ya, karena memang itu case-case khusus sih kadang memang kita nggak tahu tuh ya. Ya, karena memang seperti yang Bu Evelina tadi juga nyampaikan ya, saya pengen gajinya langsung atau mungkin KPI-nya langsung ke gaji juga atau mungkin ya presensinya juga langsung ke gaji gitu. Jadi emang ada hal khusus itu yang biasanya nggak kita dulukan tuh. Karena yang paling penting dari sisi kita tuh, oh ya ini yang jelas bisa fleksibel dulu nih fitur ini gitu ya. Nanti tinggal kita otomasi. Ada hal-hal yang emang bisa disambungkan nih antara oh ya gaji dengan KPI ya atau mungkin ya kita kayak tadi ya perhitungan gaji atau presensi dengan accountingnya gitu. Ya, Gitu. oke. Nanti coba Terima disampaikan kasih lagi aja Bu banyak, ya Pak. kalau misalnya Ya, belum ada update. Oke, sip. Sebenarnya banyak Oh. bahasan yang lain ini. Oke, nggak apa-apa. Mumpung ketemu Pak CEO mungkin, Pak. Oke, terima kasih Ibu Aziza. ya, terima kasih banyak, Oke, Bu. iya. Oke, Bapak, Ibu semuanya, nggak kerasa kita udah ada ya di penghujung acara nih. Tuh, terima kasih kepada Pak Asnan Firmansyah atas materinya yang sangat insightful ya dan kepada seluruh peserta yang sudah aktif banget nih bertanya. Jangan lupa isi link presensi yang ada di kolom chat ya dan follow sosial media Apotek Digital Indonesia dan kunjungi website kami di apotekdigital.com untuk update seputar digitalisasi apotek dan teknologi terkini. Oke, sampai jumpa di kelas sharing berikutnya. Saya Nadia, memohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam pengucapan selama sesi berlangsung. Semoga sehat dan sukses untuk bisnis apotek dan klinik Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnan dan Waalaikumsalam. Terima semuanya. kasih. Waalaikumsalam. Salam.